Halo, selamat datang di video pembelajaran kelas 9. Bab 1, Teater Modern. Pada video sebelumnya, terdapat 4 periode dalam teater modern Indonesia, di mana kita telah membahas periode pertama. Nah, pada video kali ini, Miss akan membahas mengenai periode kedua, ketiga, dan keempat. Kita mulai dengan periode kedua, masa kebangkitan teater modern. Terdapat 3 pembagian pada masa ini. Teater Mystery Boots Orion, Teater Dardanella Opera, dan awal teater modern Indonesia. Teater Mystery Boots Orion. Pada tahun 1925, Pio Tikchen mendirikan rombongan Orion. Dalam pertunjukannya, cerita dan setting panggung dibuat realistik. Nama teater Mystery Boots Orion pada awalnya bermula ketika kelompok Orion mementaskan pertunjukan dengan judul Juanita de Vega, karya Antoinette de Zerna, dengan tokoh utama Mystery Boots. Kesuksesan pertunjukan tersebut yang membuat rombongan Orion dikenal dengan nama Mystery Boots Orion. Teater Dardanella Opera. Teater Dardanella Opera berdiri pada tanggal 21 Juni 1926 di Sidoarjo. Pendirinya adalah Willy Klimanov alias A. Piedro. Cerita-cerita yang diangkat berasal dari karya sastra barat, seperti Mask of Zorro and The Three Musketeers. Awal teater modern Indonesia. Pada masa ini, perkembangan teater semakin meningkat, sehingga banyak bermunculan teater profesional dan teater amatir. Perbedaan antara teater amatir dan profesional adalah tujuan pertunjukannya. Kegiatan teater amatir lebih bersifat amal atau untuk acara sosial dan tidak menjual tiket. Sementara teater profesional merupakan rombongan tetap yang bertujuan untuk mendapatkan uang dan lebih mengikuti selera masyarakat karena menjual karcis sebanyak-banyaknya. Tema yang diangkat bersifat romantis fantastis. Periode ketiga adalah masa perkembangan teater modern. Terdapat 3 pembagian pada masa ini. Teater zaman Jepang, teater 1950-an, dan teater 1960-an. Teater zaman Jepang. Pada masa ini, pertunjukan hanya difokuskan untuk kepentingan pemerintahan Jepang saja, sehingga kelompok teater profesional lah yang berkembang di Indonesia. Karena pihak Jepang tidak suka Belanda, semua bentuk kesenian yang berorientasi Belanda dimusnahkan. Rombongan teater keliling komersial pada masa pendudukan Jepang adalah Bintang Surabaya, Dewi Mada, Warnasari, Miss Cici, Matahari, dan Maya. Teater 1950-an. Pada masa ini kegiatan para seniman sejenak terhenti karena fokus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga, teater mulai melibatkan guru dan pelajar, tetapi masih amatiran. Perkembangannya selalu meningkat, sehingga muncullah sekolah teater seperti Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI yang didirikan di Jakarta, Akademi Seni Drama dan Film Indonesia atau ASDRAFI yang didirikan di Yogyakarta. Munculnya Akademi Seni Teater di Indonesia menjadikan teater semakin berkembang dengan pengaruh teater barat dan tradisional Indonesia. Teater 1960-an. Pada masa ini, antusiasme masyarakat menyebabkan mahasiswa dan seniman teater menyelenggarakan banyak pementasan. Karya-karya terjemahan semakin bertambah
melahirkan seniman teater modern seperti Asrul Sani, D. Jayakusuma, Steve Lim atau yang lebih dikenal dengan Teguh Karya, Jim Lim, Suyatna Anirun, dan tentunya W.S. Rendra. Periode keempat adalah masa teater mutakhir. Teater pada masa ini mengalami perkembangan pesat dari kaum terpelajar seperti mahasiswa dan para seniman. Hampir setiap pertunjukannya bernuansa realisme. Pementasan yang dipilih menggunakan sastra drama klasik. Ciri-ciri teater mutakhir. Yang pertama, lakon pada umumnya mengarah pada teater puisi. Yang kedua, unsur humor sangat menonjol. Yang ketiga, terdapat unsur teater rakyat tradisional Indonesia. Yang keempat, banyak mengambil latar belakang kehidupan kaum marginal, seperti buruh, wanita tunasusila, pedagang asongan, pemulung, dan lain-lain. Kelima, terdapat bahasa simbolik dalam pementasan. Dan keenam, didominasi oleh sutradara-sutradara dengan ciri-ciri mandiri. Itulah pembahasan beberapa periode teater modern Indonesia. Tetap semangat, Tuhan memberkati.